Halo guys, assalamualaikum. Seperti biasa kegiatan aku di hari ini aku mau ganti spray kasur karena udah lama juga nggak diganti, jadi langsung aja sekalian ganti handuk juga. Kalau handuk ini tuh emang sering ku ganti ya, 3 hari sekali lah minimal. Mohon maaf sebelumnya kalau ini berisik banget karena anak bocil nggak bisa dikondisikan ya, dia lagi main. Sebelumnya aku pindahin dulu kasurnya karena di sini aku mau nyapu dulu lantainya sama karpetnya karena lumayan udah berdebu. Lumayan kan ya, kalau kasurnya di bawah kayak gini tuh agak risih kalau banyak debunya. Udah selesai disapu-sapu, langsung aja di sini aku pindahin lagi kasurnya ke tempat semula. Dan di sini mau aku bukain spray yang lama. Di sini peniti-penitinya aku bukain dulu ya guys. Abis itu aku ambil spraynya dan sekarang aku ganti pakai spray yang baru. Mohon maaf ini kasurnya agak-agak jelek, bukan agak, emang jelek ya. Karena aku itu males banget ganti kasur. Kasur ini tuh udah enak banget dan nyaman dipakai kalau menurut aku ya guys. Ngomong-ngomong ini tuh aku kerjanya masih pakai daster karena emang aku belum mandi. Tapi daster itu emang senyaman itu buat dipakai beres-beres. Lanjut ke video, di sini aku udah taruhin selimut, sekarang bantalnya juga. Habis itu aku lanjut mau ganti ini taplak mejanya, tapi karena aku nggak punya taplak meja, ya udahlah ya pakai tilam bekas bayinya anak aku. Mumpung masih ada, karena ini juga bahannya agak jelek ya, jadi nggak aku kasih ke orang. Udah beres ganti taplak meja, sekarang lanjut aku menuju kamar anak aku karena di sini aku juga mau ganti spraynya. Kita turun-turunin dulu ini yang ada di kasurnya. Di kasur anakku ini tuh banyak banget bonekanya karena nggak tahu ya dia itu konsep hidupnya gimana. Kalau tidur itu dia senangnya sempit-sempitan. Udah selesai semua, langsung aja di sini aku mau angkat kasurnya. Aku lebih senang kalau ganti kasur itu si kasurnya harus diangkat kayak gini biar lebih mudah. Aku buka dulu spray yang lama. Habis itu aku langsung pasang spray yang baru. Udah beres tinggal taruh selimut, bantal, dan juga boneka-bonekanya. Dan setelah ini alhamdulillah ya kegiatan aku untuk pasang spraynya udah selesai. Jadi cukup sekian video dari aku. Terima kasih sudah menonton video aku sampai selesai. Bye-bye. Aku saranin banget sama kalian untuk beli produk ini juga karena beneran seriusan ini bagus banget. Apalagi kalau menurut aku si lem dan capitannya ini juga bagus parah, terutama lemnya sih. Karena si bulu mata ini tuh setelah dipasang di mata kita, ini tuh bisa awet sampai 2 atau 3 harian gitu guys, karena si lem bulu matanya sebagus itu. Jadi ini tuh aman banget, kena air, kena angin, kita mau naik motor gimana pun ini tuh dia tetap bulu matanya bakalan nempel gitu. Nggak usah ragu-ragu, ayo cepat beli Mylan Diary. Udah siap semuanya ya, udah ada bulu matanya, udah ada capitannya, lem, dan juga jangan lupa pini juga. Sekarang kita langsung aja ke cara pasangnya. Langsung aja kita ke tutorial. Bulu matanya harus dipini dulu, bulu mata asli kita, biar dia ke atas gitu. Satu lagi. Oke. Aku ambil satu dulu. Lanjut pakein lemnya di ujungnya aja dikit. Dikit banget, gak usah banyak-banyak. Karena ini tuh lemnya bagus, guys. Lanjut yang kedua. Ambil yang lagi. Aku ambil khusus untuk bagian depan aja. Yang lagi. Baru pasang lagi. Pasang ke. Buka matanya. Oke, oke. Dulu ya.
Lanjut yang kedua. Ih, kenapa sih? Guys, tadi kita ini nih di ujung ini dah, lanjut. Langsung lagi yang ketiga. Oke, yang ketiga sampai tadi pakai lagi. Balik titik lagi. Terakhir itu karena bagian depan kita pakai yang agak kecil. Udah jadi. Tinggal yang satunya lagi. Unboxing paketan lagi. Halo guys, assalamualaikum. Seperti biasa ya, ini ketemu lagi sama konten unboxing paket aku. Siapa tahu kalian juga tertarik ya untuk barang-barang yang aku beli ini. Langsung aja kita ke paketan yang pertama. Kayaknya paketan ini tuh punyanya suami deh. Coba kita buka ya. Ternyata ini isinya adalah kipas angin mini. Tapi ini lumayan loh anginnya guys, dan ini tuh bisa ditaruh di meja. Tadinya aku pikir suami aku ngapain ya beli kipas mini kayak gini, tapi katanya kalau pas lagi mainan laptop itu suka gerah kan ya, apalagi pas di bagian muka, jadi bisa pakai kipas angin ini. Lanjut ke paketan yang kedua. Kalau yang ini udah pasti punya aku ya guys. Kenapa aku tahu ya, karena aku yang pesen ya guys. Jadi di sini tuh aku pesen rok gitu, yang rok ini tuh buat aku pakai nanti kalau lagi jalan. Karena sebelum-sebelumnya itu aku pakai celana jeans, jadi di sini aku mutusin untuk beli rok aja, dan nanti tuh dalamnya aku pakein celana legging juga. Selanjutnya masih di hari yang sama tapi di waktu yang berbeda, aku mau buka paketan yang ketiga. Paketan yang ini tuh isinya adalah speaker, dan speaker ini tuh buat anak aku yang pertama. Karena dia kan udah pakai komputer sendiri, jadi di sini suami aku beliin si speakernya juga. Dan kita bertemu di paketan yang terakhir. Ini sama juga ya buat komputernya anak aku. Dan setelah ini video unboxingnya udah selesai. Terima kasih sudah menonton video aku sampai selesai ya. Bye bye. Buat kalian yang belum tahu atau yang belum punya Manset Bolero ini, aku saranin kalian harus cepet-cepet punya deh, karena benar-benar bermanfaat banget. Buat cara pakainya sendiri tuh kayak gini ya, jadi nanti tuh si hasilnya bakalan kayak gini tampak depan dan belakangnya. Kalau buat aku Manset Bolero ini tuh sangat-sangat bermanfaat banget. Apalagi karena aku itu kan berhijab, tapi aku juga seneng banget pakai baju lengan pendek, contohnya kayak kaos-kaos gitu. Jadi lebih membantu pakai ini daripada harus pakai manset biasa. Gerah ya say kalau misalnya pakai manset yang biasa, jadi kayak baju tuh pakainya double-double. Nah jadinya seperti ini ya guys, jadi kalian tetap bisa berhijab walaupun pakai lengan pendek kayak gini karena ada manset ini. Aku mau review lagi, ini adalah sendal ala-ala Korea. Sendal ini tuh bahannya dari karet, dan jujur ini tuh adalah sendal karet ala-ala Korea pertama punya aku. Karena tuh sebelumnya aku pikir sendal ini tuh bakalan gak nyaman, tapi ini tuh asli nyaman banget, gak bikin kaki sakit. Dan modelnya itu juga kekinian banget ya, jadi gak malu kalau misalnya dipakai buat pergi-pergi gitu. Dan yang paling utama, sendal ini tuh sama sekali gak licin. Ini tuh bener-bener udah malam, dan aku malam ini tuh bener-bener gabut guys. Jadi akhirnya setelah tadi tutup gerbang, aku langsung ke dalam rumah untuk bersihin kulkas. Karena udah lama juga gak dibersihin, dan bunga esnya juga udah numpuk banget. Tadinya ini tuh mau aku kerjain besok aja, karena kebetulan hari ini tuh aku tadi sibuk banget. Dimulai dari nyuci baju sampai nyetrika baju yang udah numpuk-numpuk banget. Tapi karena tadi itu benar-benar gabut banget, cuman tiduran, rebahan sambil scroll-scroll HP, akhirnya aku mutusin buat ngerjain sekarang aja. Di sini aku lagi buang-buangin bahan masakan yang udah nggak kepake. Dan yang masih kepake aku mau keluarin juga karena nanti ini mau aku bersihin pakai sabun. Sebenarnya di sini tuh kulkas aku kosong ya guys, nggak ada apa-apa banget selain bumbu aja. Karena aku belum ke pasar juga, males kalau misalnya harus jalan kaki ke pasar. Tapi nunggu suami juga harus pas hari libur aja. Nah setelah dikeluarin semua barang-barangnya, langsung di sini mau aku bersihin pakai sabun dan spons kayak gini.
Tapi di sini tuh sebenarnya aku kelupaan guys, tahu gitu kan aku bawa aja ya semua rak-rak ini ke tempat cuci piring biar lebih legaan gitu ngebersihinnya. Tapi karena udah terlanjur jadi ya udahlah ya lanjut aja. Di sini bersihinnya lumayan agak susah karena si noda-nodanya ini tuh udah mulai mengering, jadi udah susah banget buat dibersihin. Ini pun aku udah pakai sabun pencuci piring, tetap aja harus digosok-gosok kayak gitu ya biar si nodanya hilang. Nah ini setelah dipakein spons ini aku pakein kanebo juga buat ngebersihinnya lagi. Dan ini alhamdulillah bagian dalamnya udah selesai dibersihin. Sebenarnya di sini aku udah mulai capek banget guys, tapi pas lihat bagian pintunya belum. Sebelum bersihin ini yang pas bagian pintunya, aku di sini mau pasang-pasangin dulu rak-raknya yang udah selesai aku cuci tadi. Sekalian aku masukin juga bumbu-bumbu yang masih kepake yang udah aku pisahin tadi. Untuk bagian freezernya sama sekali nggak aku apa-apain ya guys karena bunga esnya masih numpuk. Jadi ini limatin aja dulu si kulkasnya di angka 0, biarin dia mencair dulu. Nah udah beres area dalam, lanjut sekarang ke area pintunya tadi. Di sini untung bersihin area pintunya nggak harus susah-susah karena nodanya masih bisa dibersihin pakai kanebo aja kayak gini. Alhamdulillah ya tidak memberatkan badan ini yang sudah lelah ternyata. Padahal tadi nantangin banget ya guys, gabut gitu. Sekarang giliran udah ada kerjaan, baru dikit aja udah capek. Nah kalau udah beres semua aku bersihin kayak gini, tinggal aku taruh-taruhin lagi raknya sama si barang-barang yang ada di area pintu ini. Jangan salfok sama rak yang gak ada satu karena itu patah ya guys. Dan ini dia kulkasnya udah selesai aku bersihin. Terima kasih sudah menonton, tinggal tidur, bye bye. Halo guys, assalamualaikum, ketemu lagi sama aku. Udah lama banget ya aku gak bikin kegiatan aku di hari Jumat, makanya ini aku langsung aja bikin. Alhamdulillah di hari Jumat ini aku mau bikin orderan Jumat berkah. Lanjut sambil ngerjain juga kerjaan rumah biar nggak keteteran. Sama seperti Jumat-Jumat sebelumnya, aku tuh mulai dari belanja, memasak, packing sampai nanti ngebagiin itu sendiri ya guys. Untuk menu Jumat berkah hari ini aku bikin telur balado, terus ada mie goreng bakso juga, ada minuman manis sama puding. Gak ketinggalan ada lalapan juga, aku pakainya di sini timun sebagai pengganti sayuran atau tumisan kayak gitu ya. Lanjut sekarang ini setelah selesai semua packing, aku mau lanjut beres-beres dapurnya dulu sebelum nanti aku pergi ke masjid untuk bagiin si Jumat berkahnya tadi. Nah langsung aja di sini aku mulai dengan cuci piring dulu ya guys. Untuk cucian piringnya ini tuh tinggal sisaannya aja karena tadi tuh yang banyaknya aku cicil sambil masak. Cuci piringnya aku persingkat aja ya, tahu-tahu udah selesai juga cuci piringnya. Sekarang lanjut aku mau bersihin area tempat cuci piringnya karena udah lumayan juga nggak dibersihin ya, jadi udah agak-agak kotor gitu, nggak enak banget dilihatnya. Udah selesai bersihin area cuci piring, lanjut sekarang aku mau ke area meja kompor. Di sini lumayan juga ya kotor karena tadi aku habis masak-masak banyak, jadi banyak cipratan-cipratan deh. Kalau udah selesai, sekarang tinggal ke lantainya aja, mau langsung aku sapu-sapu. Dan ini dia area dapur aku udah lumayan bersih lah ya segini, tinggal lanjut ngerjain yang lain. Karena cucian baju aku juga udah selesai dicuci semua, sekarang aku langsung aja mau jemur baju-bajunya. Alhamdulillah ngerjain Jumat berkah hari ini tuh ada sisa waktu untuk aku ngerjain kerjaan rumah juga. Jadi nanti setelah selesai bagiin bisa langsung istirahat deh. Dan segitu dulu video aku hari ini. Terima kasih sudah menonton video aku sampai selesai. Bye bye.